Dinang underscore Dwi, Pak Dinang atau Bu Dinang ya. Pak Dinang ataupun Bu Dinang, namanya Dinang itu bisa Pak, bisa Bu ya Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin tentang pindah jenjang Bu. Guru mapel bahasa Inggris di SMP. Saya rencananya mau pindah ke SD. Beliau adalah guru SMP. Kode sertifikasi saya 157. Saya minta pendapat Ibu agar saya tetap mendapat sertifikasi. Apakah nanti di SD tetap jadi guru mapel bahasa Inggris ataukah saya harus jadi guru kelas? Makasih Bu, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih banyak doanya, amin, 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 insya Allah. Ya Bu Dinang, jadi untuk kasus seperti Ibu, bagi guru yang memiliki sertif bahasa Inggris, namun mengajar sebagai guru kelas di SD, mulai tahun ini akan linear mengajar mapel bahasa Inggris juga, dan juga sebagai guru kelas. Itu Bu Dinang, jadi Ibu nggak usah khawatir. Sekarang Ibu, karena kita sudah Kepmen apa Perdirjen ya, baru terkait dengan linearitas, maka guru bahasa Inggris di SD itu sudah linear. Nah ini ada lagi nih, sebelum pindah ke PKGBI, ada pertanyaan terkait dengan PPG Daljab lagi dari akun IG Atar Fatih Karim, Pak Atar ya, Pak Atar Fatih Karim. Apa kabar Pak Atar Fatih Karim? Pasti ini sudah sangat penasaran kapan sih PPG-nya dimulai gitu ya. Kami lagi bersiap-siap, ini sengaja kami sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa sekarang statusnya lagi sedang persiapan. Pertanyaannya Bu, kalau sudah ada panggilan PPG Daljab tahun 2023 kemarin, terus telat konfirmasi kesediaan, itu apakah bakal terpanggil lagi atau tidak Bu? Mohon infonya, karena tahun kemarin saya telat konfirmasi kesediaan, padahal sudah terpanggil untuk PPG Daljab biologi. Ya Pak Atar, jika ada Bapak Ibu yang punya kasus seperti Pak Atar tadi, sudah lolos seleksi administrasi tahun 2023, maka akan menjadi sasaran peserta PPG tahun 2024. Meskipun pada tahun tersebut tidak melakukan konfirmasi kesediaan, itu istimewanya. Meskipun kemarin belum konfirmasi kesediaan ya, tetapi sudah lolos seleksi administrasi karena kami punya syarat-syarat administrasi, maka Bapak Ibu tetap dapat menjadi peserta PPG. Saya sarankan semua untuk memantau laman ppg.kemendikbud.go.id secara berkala. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting ini. Gitu. Ayo kita ngopi dulu Pak Dir, ya. Keburu dingin. Makasih. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, memang kopi di Palu ini khas Pak Direktur. Rasanya memang beda. Tapi kalau tadi kita sepanjang perjalanan menuju Parigi Montong itu banyak kebun kopi ya Pak Direktur. Ini mungkin ciri kekayaan alam di Parigi Montong, salah satunya adalah kebun kopi. Jadi saya nggak salah ya datang ke Palu, ke Parigi Montong, karena di sini banyak kopi-kopi enak yang bisa memperkaya kasanah pengetahuan kita tentang kopi. Pak Direktur suka ngopi nggak? Kadang-kadang ya? Tipis-tipis. Ngopi tipis-tipis ya. Ya nggak apa-apa Pak, kan tidak semua orang harus suka kopi. Tapi kalau dalam hidup belum pernah mencoba kopi, itu hidup yang celaka Pak. Jadi usahakan tetap kita ngopi, karena kopi yang minum kopi dari biji itu cukup sehat ya. Sehari 2 cup saja. Baik, ini kembali ke PKGBI ya. Ini ada, nanti kita juga kalau ada pertanyaan dari PPG Daljab akan saya jawab kembali. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nania Ci. Ibu Nania apa kabar? Pertanyaan ini banyak muncul di live chat. Banyak ya, maka ini saya jawab supaya yang punya pertanyaan yang sama itu bisa sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Nania. Pertanyaannya, saya guru bahasa Inggris. Kenapa saya tidak terundang atau terpilih di SIMPKB? Kenapa Pak Direktur? Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mendapatkan undangan ke cut off-nya memang per Desember 2023 gitu ya. Jadi ada cut off-nya Pak Direktur. Iya. Kami mohon Bapak Ibu mengecek beberapa hal terkait ya. Yang pertama, pastikan bahwa terdaftar mengampu mapel bahasa Inggris di Dapodiknya. Tuh nomor 1. Pastikan itu Bapak Ibu sekalian. Pastikan dulu itu ya. Terus apa lagi? Yang kedua, pastikan kualifikasi akademik S1-nya terdaftar di Dapodik. Iya, jadi kalau udah ngajar bahasa Inggris, S1-nya di Dapodik apa? Ya. Pastikan kalau bahasa Inggris itu ya Pak Direktur. Juga kan mungkin dia sukanya daftarnya di S2-nya aja ya. Bisa gitu. Ya.
Kemudian yang berikutnya pastikan sertifikasi pendidik bahasa Inggrisnya sudah terlihat pada Dapudik begitu ya. Oh gitu, sudah Dapudik dilaporkan bisa ya. dilaporkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau memang itu masih terjadi, tolong bisa segera melapor ya pada operator sekolah atau dinas untuk disesuaikan. Jika memang tadi ya, Betul. 1, 2, 3 tadi belum terjadi, lapor ya ke operator Betul. ya untuk Ya. disesuaikan. Betul, ya. Kalau misalnya itu semua, ada nggak kita punya helpdesk? Kita ada beberapa tim kami di Ada PIC ya, admin ya. Ya. Di mana Pak? Di Jakarta atau di BPGP? Di BPGP. Oh BPGP ya, atau jadi BPGP. ya Pak Ibu, kalau tadi A, B, C, D yang tadi Pak Direktur sampaikan dan sudah lapor ke Dapodik, operator sekolah, tapi masih ada kendala, selalu ada solusi. Jadi laporlah ke PIC atau admin yang sudah ditunjuk oleh Pak Direktur di 33 provinsi, di Balai Besar Guru Penggerak dan di Balai Guru Penggerak, ada admin yang menangani tentang keluhan-keluhan terkait kesulitan mendaftar di PKGBI ini. Tidak ada namanya hal sulit dalam hidup ini kalau kita mau berusaha. Begitu kan ya Pak Direktur? Sepakat, setuju sekali. Ya Bapak Ibu, itu tadi ya jawabannya untuk Ibu. Nah ini ada lagi nih pertanyaan, jawab. Ada lagi pertanyaan, oh ya, ada banyak pertanyaan nih Pak Direktur untuk Daljab lagi Pak Direktur. Kita seling-seling ya Pak Direktur ya. Pertanyaannya dari Ibu Ari, Bapak Ari Febrian. Pak Ari apa kabar? Semangat Pak Ari ya. Pertanyaan beliau ini menanyakan nasib guru PAI gimana Bu di PPG. Ya, jadi buat Pak Ari dan guru-guru PAI yang lain, PPG-nya memang tidak di Kemendikbud karena memang ada regulasi yang mengatur bahwa PPG untuk guru pendidikan agama Islam itu ada di Kemenak. Jadi kita tidak ada LPTK, kita tidak menyiapkan soal-soalnya. Memang itu kewenangannya bukan di Kemendikbud ya. Jadi silahkan bertanya di Kemenak terkait dengan pelaksanaan PPG bagi guru PAI. Ada lagi pertanyaan untuk PPG Daljab, sekaligus saya jawab sebelum beralih ke PKG lagi. Ini dari Ibu Elisa Wulandari. Ibu Elisa, semoga sehat selalu Bu Elisa. Ini pertanyaannya, bagaimana tahapan melakukan pendaftaran PPG Daljab? Nah, jawabannya ya, tahapannya untuk guru-guru yang belum ikut, termasuk Bu Elisa jika belum ikut, atau belum lulus seleksi administrasi tahun 2023, akan mendapat undangan untuk bisa mendaftar PPG Daljab tahun 2024. Pantau infonya melalui laman ppg.kemendikbud.go.id, akan segera diinformasikan. Jika nanti merasa memenuhi syarat tapi belum diundang, di situ ada helpdesk. Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk, kenapa saya memenuhi syarat sebagaimana Permendikbud kok nggak diundang. Sekali lagi bahwa kami membuka kanal-kanal konsultasi, apakah itu di Daljab, apakah itu di PKGBI, bagi yang merasa kesulitan apapun di dalam mendaftar. Yang penting Bapak Ibu guru mencoba dulu ya. Jika sudah mencoba dan mentok karena kesulitan, silakan hubungi helpdesk. Terakhir